Ya, sepertinya ini karena dari sejak ikut pelatihan menyangkut dari awal itu pohon keluarga bahagia. Memang sebelumnya itu ada bedanya dengan ini setelah ikut ini pelatihan. Macam pekerjaan-pekerjaan yang kita bagi peran tadi ini, misalnya kan pekerjaannya misalnya ada tanaman-tanaman agak lebih banyak begitu. Biar ini apa yang kita mau kerjakan, kita bersama-sama antara bapak, anak, bahkan ada keluarga dalam rumah itu, kita saling komunikasinya yang bagus supaya bisa berjalan dengan bagus. Yang kami rasakan selama kami alami yang kemarin-kemarin itu mungkin ada bedanya untuk kami ke depan ini ada berubah sedikit di antara kami keluarga. Karena yang kemarin waktu kami lakukan apa yang kami rasakan waktu itu kami paham dan kami melanjuti rumah tangga kami untuk membagi pendapat atau membagi salah satu komitmen dengan cara apa sampai kita membangun. Dari mentari bekerja sepanjang ini, kami sudah ada listrik, pokoknya kegiatan-kegiatan apa yang kami mau ingin kerjakan, bahwa dari proses sampai pada terakhirnya itu juga ada hasilnya, bahwa kami juga bahkan dari pertanian juga mendukung itu. Tidak sama dengan yang lalu-lalu kami pakai lampu pelita, benar pada waktu itu Bunda, kami itu pakai lampu pelita sampai situ, hidung-hidung ini sampai hitam. Anak-anak hanya cuma belajar saja pada siang, tapi sekarang biar ini baca buku semuanya saja mereka sudah bisa. Tergantung mereka pemakaian waktu itu mereka melakukan kegiatan itu. Kami punya anak yang sekolah cukup merasakan dan cukup bangga. Listrik ini bukan hanya kami yang menikmati, tapi ke depan ini cucu Cece yang menikmati. Proses awal saya membangun kios, membangun usaha saya. Pertama itu saya piara kambing. Setelah kambing besar, saya jual dan membeli barang kios. Suami saya itu terlibat dalam usahanya saya itu seperti dia pi proyek, terus hasil pekerjanya dia kasih saya untuk nambah usaha. Kadang usaha itu menurun ini karena saya beli beras begitu. Kemarin kan panennya gagal, jadi kami beli beras. Caranya untuk mengatasi tantangan tersebut, saya piara ayam untuk menambahkan usaha dan saya kerja kebun. Hasil kebunnya saya jual untuk menambahkan usaha tersebut. Dampak langsungnya bisa membantu yuran, terus kekurangan di dapur bisa juga saya beli sama anak-anak juga. Yang saya rasakan selama ada penerangan malam itu, contohnya saya bisa bungkus gula, bungkus kopi. Terus yang kedua itu malam kalau keluar rumah itu di samping rumah itu bisa terang sedikit, tidak pakai senter lagi.
yang dilakukan siang bisa dilakukan malam. Contohnya, misalnya ini catat ini pengeluaran, catat penghasilan, anak-anak malam itu bisa belajar, terus bisa cas HP. Dulu pas belum ada penerangan kami sering ke Wesuma, cas HP begitu, tapi sekarang sangat bangga. Yang saya harapkan ke depannya penerangannya ini tetap lancar, usaha saya itu tetap berjalan dengan lancar juga. Kalau saya pilih pasar, saya jual itu saya punya hasil bisnis. Saya keliling dulu itu pasar-pasar yang saya sudah alami, yang saya sudah tahu mana pasar yang poten bagi saya, di situ sudah yang saya operkan. Dukungan keluarga dengan anak-anak saya, dengan suami, setuju semua yang apa saya punya bisnis yang saya jalani. Kalau dukungan suami dengan anak saya, sama suami bantu angkat untuk bawa di mobil, sama anak juga bantu angkat-angkat sedikit juga ke bawa ke mobil. Kalau saya punya anak untuk membantu jemur, dorang juga membantu. Jemur, angkat karung, angkat bola begitu. Kalau tantangan di pasar kan tidak ada, untuk pergi transportasi saja pakai uang sendiri sampai di sana, dia bisa diganti kembali untuk transportasi di rumah. Kalau pandangan orang-orang di sini, oke lah kalau orang dia sama saya untuk pergi membawa hasil untuk di sana. Kalau saya ada listriknya begini, bagus lah, saya lega sekali kalau ada listrik begini. Kalau malam-malam banyak pekerjaan, mana saja yang kita layani dalam kios, sampai lelah sendiri kita jaga kios, tutup sudah. Untuk barang-barang kemiri yang datang. Lampu lah poten sudah sekali, sudah 100% bagi lampu saya. Yang termotivasi bagi saya sepanjang ini kiosnya saya berjalan dengan lancar. Awalnya saya ikut pelatihan GALS. Saya ikut pelatihan GALS, dari situ saya tahu bagaimana cara menyusun keuangan. Itu saya beli dari awalnya hanya cuman tembakau, ini gula, kopi, rokok dengan makan ringan untuk anak-anak sekolah. Terus beberapa bulan anak-anak tukar dengan kemiri. Kalau peran suami atau keluarga, mereka itu sangat-sangat mendukung. Biasa kalau saya sudah beli gula, sampai di rumah suaminya yang bungkus. Begitupun juga kopi. Dia itu banyak membantu untuk kalau bilang di kios. Sudah tercapai. Contoh saya pernah impikan yang lalu, saya mau beli pick up untuk jualan keliling gitu, dia sudah tercapai. Dalam mengelola keuangan, tantangannya ada juga sih. Tahun yang lalu, saya mengelola keuangan, tengah jalan, saya punya kakak, punya suami meninggal. Hanya beda bulan saja, di situ saya punya bab kandung meninggal.
Di situ tantangannya sangat berat juga, mau tidak mau saya harus beli 1 ekor kuda, 1 ekor jantan ini kerbau begitu. Saya harus, namanya kami adat orang Sumba itu harus diharuskan untuk membawa untuk kalau orang tua kandungnya meninggal. Nah, perasaannya saya sejak ada listrik, saya sangat bangga. Kalau sudah jam pulang dari sekolah, kita tidak bisa tiup api, saya bisa cok nasi, bisa cok air pakai bikin kopi gitu. Jadi dengan adanya listrik kami sangat bahagia. Dia tercapai meskipun keinginan. Biarpun juga kita mau makan, mau minum, intinya kita bisa tahu dia punya cara seperti apa. Banyak pelitinya nak dikta mau dinantana deh. Begitu akhirnya ambil sepanjang ada yang digonggong. Ya pendekatan dengan pengetahuan. Kalau untuk sekarang capaian yang sudah membanggakan untuk kami itu di mana yang untuk kami kelompok KWT sekarang kami sudah dapat bantuan. Di sini macam kami bantu macam untuk buat ini teh lalielino, ini bantu ini buat ini minyak sere, dan untuk capaiannya dari bahan ini yang kami buat sudah menghasilkan uang begitu. Yang kenalkan KWT ini mungkin dari Mentari, artinya Mentari yang bentuk begitu, yang bentuk KWT. Kalau tentang kasus pelecehan perempuan dan anak, betul kemarin itu sempat juga di kecamatan kami ikut. Yang saya tangani itu yang kekerasan terhadap anak. Baru dia ini dalam pukulannya itu sampai saya tegur dia mama. Tapi kalau kita punya payung hukum berarti kami tindakan sering gitu. Sebelum kami punya payung hukum sering gitu. Itu saja. Kalau untuk dalam kelompok juga ada tantangan. Pertama itu di lahan, di saat kita sudah begitu jerih payah kerja olah, sudah tanam juga beberapa macam tanaman. Begitu mau sudah ini dirusak. Kedua, menyangkut air. Walaupun air mati, tapi kami dengan usahanya bagaimana kelompok itu tetap lancar, tetap kami pitimba. Kalau untuk promosi tentang produk-produk dari BUMDes ini, di saat kami promosi di setiap pameran, terus kita jelaskan dia itu bahannya dari mana, gunanya untuk apa, atau khasiatnya seperti apa. Di sana itu kami jelaskan, tiap kali kami bawa itu semuanya laris, habis. Dan listrik itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Selain cas HP atau apa, kita bisa pakai masak dari rice cooker, juga kita bisa ini dari dispenser. Dari segi pendidikan anak, proses belajar di saat pakai pelita dengan pakai listrik berbeda. Kualitas belajar anak lebih tinggi lagi. Begitu. Saya bisa tanam malam, tanam sayur. Saya tarik lampu, saya tanam. Saya bisa kerja malam. Selain di dalam rumah tangga, macam kegiatan kami di luar. Contoh kalau macam sekarang, dengan adanya listrik ini, dari listrik macam di BUMDes kami ada freezer. Kegiatan lain macam buat kue. Kalau harapannya kami ke depan itu semoga materi di ini bisa lebih jaya lagi. Dengan adanya terang, bisa membuat warga materi di semua itu lebih membaik lagi dari sekarang.